Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ustadz Andres Dabutar dengan NIM 211344141. Nah, dalam video ini saya akan memberikan sebuah pameran tentang IPA inovatif. Selamat menonton. Pameran yang pertama adalah pembakaran memerlukan udara. Pertama, bakar bawahan lilin, lalu tempelkan ke dalam sebuah piring. Kemudian, nyalakan lilin tersebut menggunakan korek api. Setelah itu, tuangkan air mineral secukupnya ke dalam piring. Kemudian, telungkupkan gelas ke dalam lilin yang sudah nyala. Maka kita dapat melihat air yang ada di dalam gelas tersebut akan naik, kemudian api lilin tersebut akan padam. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pembakaran memerlukan udara. Jika api tersebut ditutupi dengan benda seperti cangkir, gelas, maupun mangkok, maka api yang ada di dalam gelas akan padam. Oke, baik. Yang kedua, saya menampilkan sebuah pameran yaitu IPA eksperimen. Terdapat 4 IPA eksperimen yang bisa dilakukan anak SD. Yang pertama, eksperimen es putar. Yang kedua, foil float celeng. Yang ketiga, eksperimen termometer sederhana. Yang keempat, eksperimen bayangan. Nah, dari sini, dari tampilan yang sudah saya buat, nanti anak SD bisa dapat menirunya dengan melihat alat dan bahan yang bisa digunakan. Nah, pada pameran ketiga ini saya akan menampilkan sebuah simulasi atau cara memainkan game yang sudah saya buat. Simulasi game yang sudah saya buat. Judul game yang saya buat itu gaya dan gerak pengejaran di dalam labirin. Baiklah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pertama scan barcode yang sudah diberikan atau klik link yang sudah diberikan. Kemudian masukkan nama Anda atau identitas Anda. Setelah Anda masukkan identitas, kemudian klik mulai. Tunggu beberapa karena login. Nah, di sini nanti terdapat tampilan pengerjaan dalam labirin. Kemudian klik mulai. Nah, di sini kita sudah masuk dalam game. Nah, dalam game tersebut terdapat soal, kemudian terdapat jawaban yang akan kita jelajahi. Nah, pada game tersebut ada astronot, itu adalah sebagai kita sendiri. Kita akan mengklik antara klik kanan, kiri, atas, bawah. Dengan syarat kita tidak boleh tabrakan dengan monster yang ada di dalam game tersebut. Kita harus bisa sampai titik jawaban yang akan kita cari. Begitulah seterusnya untuk memainkan game tersebut. Jika kita berhasil masuk ke dalam jawaban atau kolom tersebut dengan jawaban benar, itu soal langsung berganti dan kita diberi tanda checklist hijau yang berarti itu benar. Nah, jika kita tabrakan dengan monster, maka nyawa kita akan berkurang. Nyawa kita di sini hanya ada 4. Akan tetapi jika kita tabrakan bersama monster akan berkurang menjadi 3. Begitu selanjutnya. Jika nyawa kita tinggal 0, maka game tersebut sudah selesai walaupun waktu belum habis. Kita di situ dinyatakan game over. Kemudian kita dapat melihat nilai yang kita peroleh atau peringkat yang kita peroleh. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Nah, pada pameran yang keempat, saya menampilkan sebuah model pembelajaran yang dimana terdapat dari pengertian, ciri-ciri, kemudian jenis-jenis model pembelajaran. Yang pertama itu terdapat jenis PBL, jenis inquiry, jenis kooperatif, dan juga jenis PJBL. Pada pameran yang kelima, saya menampilkan sebuah paparan tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang baik digunakan, yang pertama, metode ceramah, yang kedua, metode diskusi, yang ketiga, metode demonstrasi, yang keempat, metode simulasi, yang kelima, metode eksperimen, dan yang terakhir adalah metode karya wisata.
Nah, dari metode-metode pembelajaran ini bisa digunakan kepada anak SD agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Nah, pada pameran yang keenam, saya menampilkan sebuah paparan tentang pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran terdapat menjadi 4, yaitu yang pertama pendekatan, yang kedua jenis, yang ketiga komponen utama, dan yang keempat pengertian. Nanti dalam pendekatan pembelajaran ini dapat diterapkan bagi anak SD. Oke baik, pada pameran yang ketujuh atau pameran yang terakhir, saya juga menampilkan sebuah paparan tentang media pembelajaran yang dimana media pembelajaran ini terdapat yang pertama ada prinsip, yang kedua pengertian, yang ketiga jenis, yang keempat syarat, dan yang kelima adalah fungsi. Dari paparan ini nanti siswa dapat belajar bersama dengan guru secara dengan efektif. Baik, sekian pameran yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Terima kasih.